Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengantar teknik kompilasi dengan materi teori bahasa dan automata. Kami kelompok 7 beranggotakan Andika Febrian dengan NPM 10 11 8742, Deswira Amalhayati dengan NPM 11 11 8762, Frenia Lukluk dengan NPM 12 11 8826, dan Pranandaro Reksa dengan NPM 15 11 8579. Kami dari kelas 3KA22 Universitas Gunadarma dengan dosen Adityo Satyo Bayangkari Karno. Pengantar. Otomata bermula sebelum komputer ada pada teori di bidang sistem logika matematika atau formal. Pengembangan teori otomata, komputasi, dan teori bahasa difasilitasi perkembangan bidang psikolinguistik. Apakah bahasa secara umum? Bagaimana manusia mengembangkan bahasa? Bagaimana manusia memahami bahasa? Bagaimana manusia mengajarkan bahasa ke anak-anaknya? Apa gagasan-gagasan yang dapat dinyatakan dan bagaimana caranya? Bagaimana manusia membangun kalimat-kalimat dari gagasan-gagasan yang berada di pikirannya? Sekitar tahun 1950-an, Noam Chomsky menciptakan model matematika sebagai sarana untuk mendeskripsikan bahasa serta menjawab pertanyaan di atas. Saat ini dimulai pendalaman bidang bahasa komputer. Grammar berisi sejumlah aturan serta menspesifikasikan bahasa tertentu. Bahasa berisi semua string yang dapat dihasilkan menggunakan aturan-aturan grammar. Terdapat 3 model komputasi pada teori otomata. Yang pertama ada finite automata, yang kedua pushdom automata, dan yang ketiga ada Turing machine. Beberapa bidang ilmu lain yang mendukung pengembangan metode komputasi. Yang pertama ada bidang biologi. Di bidang biologi ini mempelajari jaringan neuron yang mengilhami ditemukannya finite automata. Yang kedua, ada bidang rangkaian elektronika. Di bidang ini mempelajari teori switching sebagai perancangan perangkat keras menggunakan finite automata. Di bidang ketiga, ada bidang matematika. Di bidang ini mengembangkan sistem logika yang berguna untuk masalah pembuktian automata. Masuk ke teori bahasa. Teori bahasa membicarakan bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler dan pemproses naskah atau text processor. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh 2 atau lebih tata bahasa yang berbeda. Bahasa adalah beberapa variabel yang dapat dibentuk dari himpunan alfabet atau rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna. Konsep bahasa. Bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet atau rangkaian simbol-simbol yang punya makna. Anggota alfabet dinamakan simbol terminal. Kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Simbol-simbol berikut adalah simbol terminal. Pertama yaitu huruf kecil. Misalnya A, B, C, 0, dan 1, dan seterusnya. Yang kedua ada simbol operator. Misalnya tambah, kurang, dan kali. Yang ketiga ada simbol tanda baca, misalnya koma dan titik koma. Yang keempat ada string yang tercetak tebal, misalkan if, then, dan else. Simbol-simbol berikut adalah simbol non-terminal atau variabel. Yang pertama ada huruf besar, misalnya A, B, C huruf kapital. Yang kedua ada huruf S sebagai simbol awal. Yang ketiga ada string yang tercetak miring, misalnya expired. Huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal
atau campuran keduanya, misalkan alfa, beta, dan gamma. Sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa menjadi beta. Artinya, dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai alfa menjadi beta. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Kalimat adalah merupakan sentensial. Sebaliknya, belum tentu. 1. Teori bahasa adalah konsep-konsep pada string alfabet dalam penyambungan karakter-karakter alfabet untuk membentuk suatu makna atau bahasa. 2. Alfabet adalah himpunan simbol atau karakter tak kosong yang berhingga. Alfabet digunakan untuk membentuk kata-kata atau string-string di bahasa. Bahasa dimulai dengan alfabet. Alfabet dilambangkan dengan lambang sigma. 3. String adalah deretan simbol dari alfabet di mana perulangan simbol diizinkan. Di sini kita mempunyai contoh. Terdapat alfabet V yang beranggotakan A, B, C, D. Jadi, string pada alfabet V ini antara lain adalah A, bisa juga A, B, C, D, dan bisa juga B, 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 A. Grammar. Grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel Vt, Vn, S, dan P, dan dituliskan sebagai G mempunyai Vt, Vn, S, dan P, di mana Vt yang itu himpunan simbol-simbol terminal atau alfabet, Vn himpunan simbol-simbol non-terminal, SMT-Vn simbol awal atau simbol start, P adalah himpunan produksi. Contohnya G1, yaitu Vt yang mempunyai isi aku, cinta, Indonesia, sayang. Vn, S, ABC. P sama dengan S, ABC, aku, cinta, atau sayang, C-nya Indonesia. S, yaitu ABC, yang berarti aku, cinta, Indonesia. L atau G1, yaitu aku cinta Indonesia, aku sayang Indonesia. G2, Vt sama dengan himpunan A, Vn sama dengan himpunan S, P sama dengan himpunan S menjadi A, S atau A, S menjadi A, S menjadi A, S menjadi A. L, G2 sama dengan A pangkat N atau lebih dari 1. LJ2 yaitu A, AA, AAA, A, dan seterusnya. Klasifikasi Chomsky. Berdasarkan komposisi bentuk ruas kiri dan ruas kanan produksinya, alfa menjadi beta. Noam Chomsky mengklasifikasikan 4 tipe grammar. Yang pertama ada grammar tipe ke-0, yaitu unrestricted grammar atau UG. Cirinya yaitu alfa beta merupakan himpunan Vt, Vn yang dimana mutlak alfa lebih besar daripada 0. Grammar tipe ke-1, context sensitive grammar atau CSG. Ciri-cirinya yaitu alfa beta merupakan himpunan Vt, Vn yang dimana 0 lebih kecil daripada mutlak alfa, lebih kecil daripada mutlak beta. Grammar tipe kedua, context free grammar atau CFG. Ciri-cirinya yaitu alfa merupakan himpunan dari Vn, beta merupakan himpunan dari Vt, Vn. Yang keempat ada grammar tipe ketiga, yaitu regular grammar atau RG. Ciri-cirinya yaitu alfa merupakan himpunan dari Vn, beta merupakan himpunan dari Vt, Vn.
atau alpha merupakan himpunan dari Vn, beta merupakan himpunan dari Vt, Vn, Vt. Tipe sebuah grammar atau bahasa ditentukan dengan aturan sebagai berikut. A language is said to be type E. E is equal 0, 1, 2, 3. Language if it can be specified by a type E grammar but can be specified any type E plus 1 grammar. Suatu bahasa dikatakan sebagai bahasa tipe I sama dengan 0, 1, 2, 3 jika dapat ditentukan oleh tata bahasa tipe I, tetapi tidak dapat ditentukan tata bahasa tipe I plus 1. Sekarang kita akan masuk ke materi otomata. Pertama, kelompok kami akan menjelaskan dulu definisi dari otomata itu sendiri. Arti otomata menurut American Heritage Dictionary, one is a robot. Atau artinya, otomata adalah sebuah robot. Two, one that behaves in an automatic or mechanical fashion. Atau artinya, otomata adalah sesuatu yang berperilaku secara otomatis atau mekanik. Sedangkan arti otomata dalam dunia matematika berkaitan dengan teori mesin abstrak, yaitu mesin sequential yang menerima input dan mengeluarkan output dalam bentuk diskrit. Di sini terdapat beberapa contoh otomata, seperti misalnya vending machine atau mesin yang dapat mengeluarkan sesuatu, mesin penukar uang, model transmisi data, kunci kombinasi, parser atau compiler. Definisi otomata secara general adalah suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state yang mempelajari tentang mesin abstrak yang menerima input dan mengeluarkan output dalam bentuk diskrit atau satu persatu. State adalah suatu kondisi yang menyatakan informasi mengenai input yang lalu. State juga dianggap sebagai memori mesin. Input pada otomata dianggap sebagai batas yang harus dikenali oleh mesin. Pembangkitan kalimat atau generation menghasilkan semua kalimat dalam bahasa L berdasarkan aturan yang dimilikinya. Sedangkan pengenalan kalimat atau recognition menentukan suatu string atau kalimat termasuk sebagai salah satu anggota himpunan L. Simbol adalah sebuah entitas abstrak. Sebuah huruf atau sebuah angka adalah contoh dari simbol. String adalah deretan terbatas atau finite simbol-simbol. Sebagai contoh, jika A, B, dan C adalah 3 buah simbol, maka A, B, C, B adalah sebuah string yang dibangun dari ketiga simbol tersebut. Jika W adalah sebuah string, maka panjang string dinyatakan dengan simbol mutlak W dan didefinisikan sebagai banyaknya simbol yang menyusun string tersebut. Sebagai contoh, jika W sama dengan A, B, C, B, maka banyaknya simbol yang menyusun string W adalah 4. String hampa adalah sebuah string dengan 0 buah simbol. String hampa itu dinyatakan dengan simbol empty atau simbol pangkat, sehingga banyaknya simbol yang menyusun string tersebut adalah 0. Alfabet adalah himpunan hingga atau finite set dari simbol-simbol. Diberikan dua string X sama dengan ABC dan Y sama dengan 1, 2, 3. Prefix string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contohnya yaitu ABC menjadi AB, A, dan empty string adalah semua prefix X. Proper prefix string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan
satu atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contohnya AB, A, dan empty string adalah semua proper prefix X, postfix atau suffix. String W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan dari string W tersebut. Contohnya ABC, BC, C, dan empty string adalah semua postfix X. Proper postfix atau proper suffix. String W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling depan dari string W tersebut. Contohnya yaitu BC, C, dan empty string adalah semua proper postfix X. Head string W adalah simbol paling depan dari string W tersebut. Contohnya A. A adalah head X. Tail string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan simbol paling depan dari string W tersebut. Contohnya yaitu BC adalah tail X. Substring string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan atau simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contohnya yaitu ABC, AB, BC, A, B, C, dan empty string. Itu semua adalah substring X. Proper substring string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling depan atau simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Contohnya yaitu AB, BC, A, B, C, dan empty string adalah semua substring X. Subsequent string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol dari string W tersebut. Contohnya yaitu ABC, AB, BC, AC, A, B, C, dan empty string adalah semua subsequent X. Proper subsequent string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol dari string W tersebut. Contohnya yaitu AB, BC, AC, A, B, C, dan empty string adalah semua proper subsequent X. Selanjutnya ada concatenation, adalah penyambungan dua buah string. Operator concatenation adalah concat atau tanpa lambang apapun. Contohnya concat XY sama dengan XY sama dengan ABC 1, 2, 3. Atau bisa dengan istilah lain, X adalah ABC, Y adalah 1, 2, 3. Yang selanjutnya ada alternation, adalah pilihan satu di antara dua buah string. Operator alternation adalah alternate atau sebuah garis, atau alternate. Contoh alternate XY sama dengan X alternate Y sama dengan ABC atau 1, 2, 3. Clean closure X sama dengan empty X alternate X alternate X alternate dan seterusnya sama dengan empty alternate X alternate X dan seterusnya. Positive closure X sama dengan X alternate X alternate X alternate dan seterusnya sama dengan X alternate X dan seterusnya. Sekian presentasi pengantar teknik kompilasi dengan materi teori bahasa dan otomata dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.